Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di vlognya Aprila Sri Nuratipa. Nah, pada kesempatan kali ini Apri akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional. Nah, bagi teman-teman nih yang masih bingung atau masih bimbang atau masih tidak mengerti tentang definisi konsep atau macam-macam konsep yang ada di dalam hubungan internasional, yuk simak Apri biar Apri kasih tahu biar lebih paham lagi. Pertama yang Apri bahas ialah definisi konsep. Konsep merupakan atraksi untuk mewakili suatu objek. Adapun pendapat beberapa para ahli seperti Hilla, Christia, dan Gisela, mereka mengatakan bahwa konsep merupakan label linguistik untuk suatu objek atau peristiwa. Oleh karena itu, konsep sendiri merupakan atraksi atau simplifikasi untuk atau dari suatu fenomena. Maka setiap disiplin ilmu atau bidang ilmu nih yang mempelajari tentang objek tertentu sudah pasti dong memiliki konsep-konsep dasarnya tersendiri supaya agar bisa membedakannya dengan disiplin ilmu atau bidang ilmu yang lainnya. Di dalam hubungan internasional, kami mempelajari beberapa konsep. Yang pertama ialah konsep kedaulatan. Teman-teman yang masih bingung nih tentang konsep kedaulatan, apa sih, bingung gitu kan? Sini simak Apri ya, jangan kemana-mana, tetap di video. Oke, konsep kedaulatan sendiri merupakan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh sebuah lembaga negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan atau tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Kedaulatan sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu kedaulatan internal. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan yang mengatur di dalam negeri, sedangkan kedaulatan eksternal merupakan independen dari intervensi pihak luar. Menurut Christia Bardescu, ia mengatakan bahwa kedaulatan ini atau konsep kedaulatan ini sudah lama dipandang sebagai sebuah pilar fundamental pilar fundamental dari sistem internasional. Sejak berkembangnya konsep negara bangsa modern melalui perjanjian Westphalia pada tahun 1648, yang dimana kedaulatan ini sangat menjadi vital di dalam hubungan internasional. Nah, pada masa itu kedaulatan ini atau konsep kedaulatan ini digunakan untuk mengatur tatanan politik, lebih khususnya sih untuk mengatur atau meningkatkan sistem hubungan antar negara yang stabil di Eropa. Di dalam konsep kedaulatan ini sangat berkaitan dengan konsep negara bangsa modern. Karena mereka ini saling berkaitan, adapun yang mengatakan bahwa selama negara bangsa menjadi penting dalam masyarakat global, maka selama itu pula lah konsep kedaulatan ini sangat penting dalam hubungan internasional. Bagi teman-teman yang masih bingung, yuk simak lagi konsep yang kedua ialah konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional merupakan suatu alasan atau motivasi sebuah negara untuk menjalin kerjasamanya dengan pihak luar. Nah, kepentingan nasional ini sangatlah familiar atau populer di kalangan pestudi HI. Para pakar ahli ini mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional ini sangatlah berkaitan dengan konsep negara bangsa, yang dimana selama negara bangsa menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional, maka selama itulah konsep kepentingan nasional sangat penting dalam studi HI. Nah, konsep kepentingan nasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah kepentingan nasional primer. Kepentingan nasional primer merupakan perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya, dan keamanan serta keberlangsungan hidup yang tidak dapat dikompromikan. Yang kedua ialah kepentingan nasional sekunder. Kepentingan nasional sekunder merupakan kepentingan lainnya yang masih bisa dikompromikan. Konsep ketiga ialah konsep power atau kekuatan atau kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan apa saja yang bisa dipertahankan atau menciptakan
suatu pengendalian atau pengaruh atas pihak ke pihak lainnya. Menurut Columbus and Wolfe, mereka mengatakan bahwa power ini memiliki 3 unsur. Yang pertama ia daya paksa, yang merupakan penggunaan atau ancaman eksplisit dengan menggunakan kekuatan militer, ekonomi, dan kekuatan atau paksaan lainnya. Yang kedua ialah pengaruh, yang dapat diartikan sebagai penggunaan alat-alat ataupun persuasi yang dimana negara atau aktor negara B melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan aktor negara A. Yang ketiga ialah kewenangan, yang dimana negara B tunduk terhadap negara A, atau negara A memberikan arahan atau kebijakan negara B kepada negara B sehingga negara B ini melakukannya atau melakukan kebijakan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa power ini merupakan pengaruh atau suatu kekuasaan yang memiliki bahwa mereka ini memiliki suatu yang bisa mengendalikan negara lain. Konsep keempat ialah konsep konflik. Konsep konflik sendiri merupakan situasi di mana dua atau lebih aktor mengejar tujuan yang tidak berkesesuaian. Konflik ini sering terjadi karena adanya tujuan atau kepentingan nasional masing-masing tidak sesuai, maka terjadilah konflik. Konflik sendiri ini tidak selalu dalam bentuk kekerasan atau perang, tetapi ada dalam bentuk yang lainnya, ketegangan dan sebagainya. Konflik ini selalu meliputi sengketa, ketegangan, dan persaingan. Oleh karena itu, konflik ini sangatlah konkret dalam hubungan internasional, yang dimana setiap negara menginginkan dia yang menang atau menginginkan kepentingan yang lebih utama atau dan sebagainya. Adapun faktor dari konflik tersebut ialah yang pertama itu konflik yang berlatar belakangi etis, agama, ideologi, dan ingin menguasai suatu wilayah. Adapun serta pemerintahan dan ekonomi atau perebutan wilayah tersebut. Yang kelima ialah konsep ketergantungan. Konsep ketergantungan sendiri merupakan situasi di mana sebuah pihak ditentukan oleh atau dipengaruhi secara signifikan oleh pihak lainnya. Adapun kata lain dengan ketergantungan ia interdependensi, saling ketergantungan. Yang keenam ialah konsep globalisasi, yang merupakan proses meningkatnya saling ketergantungan antar masyarakat sehingga peristiwa yang terjadi di suatu bagian bumi dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di bagian bumi yang lainnya, didorong oleh kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi, serta mendorong terciptanya global sosial. Demikianlah yang bisa Apri sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya dan lebih paham apa yang telah Apri sampaikan. Atas kesalahan yang tak sengaja Apri lakukan, Apri mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.